Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nita Karlina, Program Studi Peternakan, NIM 2107201217, mata kuliah Bahasa Indonesia. Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B Buton Tengah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia, yaitu pada tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1942 sampai 1945 masa penduduk Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Pengusaha Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang ketiga yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 A/47, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Soewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van. Yang kelima, pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Yang keenam, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini dilaksanakan perwujudan mengenai tekad bahasa Indonesia. Yang ketujuh, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman ilmu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan dalam peristiwa perkembangan bahasa Indonesia. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.